Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa alihi baitihi wa sahabati wa summa ila musannif nafa'ana bi Al-Fatihah. A'udzu minasy Ar-Rahmanir Rahim. Inna siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha tarkul amali min ajalin nasi. Wa minha termasuk riya samar. Tarkul amali adalah meninggalkan suatu perbuatan min ajalin nasi karena manusia. Meninggalkan suatu amal kebajikan, meninggalkan satu amal ibadah karena takut dilihat oleh orang lain, karena takut dinilai macam-macam oleh orang lain. Ini termasuk riya yang samar. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata siapa Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajalin nasi riyaun. Tarkul amali, meninggalkan amal, meninggalkan perbuatan min ajalin nasi karena manusia, riyaun adalah riya. Wal amalu min ajalin nasi syirkun. Wal amalu, sedang beramal, min ajalin nasi karena manusia, syirkun adalah syirik. Kalau meninggalkan amal karena manusia itu riya, maka melakukan amal karena manusia itu syirik. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu ta'ala minha. Wal ikhlasu, adapun ikhlas yang dikatakan ikhlas di dalam amal itu, ayyu'afiyakallahu ta'ala, Allah melindungimu, Allah menjagamu, minhuma, dari perbuatan tarkul amal li ajilin nas dan al-amal min ajilin nas. Yang dimaksud ikhlas adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dua perbuatan tadi. Wa makna dzalika, adapun arti dari perkataan itu, annaman azima ala ibadatin, annaman bahwasanya adapun orang azimah yang bertekad ala ibadatin untuk melakukan satu ibadah, watarokaha, dan orang itu meninggalkan ibadah, makhafatan, karena takut ayyarahan nasu, takut dilihat oleh orang lain, fahuwa miraun, maka perbuatan ini adalah riya. Tidak melakukan amal kebajikan karena takut dilihat orang lain, itu namanya riya. Li'annahu tarakaha min ajlin nasi, alasannya karena orang itu meninggalkan kepada ibadah min ajlin nasi, karena manusia, bukan karena Allah, tapi meninggalkan satu perbuatan itu karena manusia. Amma law tarakaha liyaf'alaha fil khalwati fahadha mustahabbun. Amma law tarakaha, andai saja seseorang itu meninggalkan ibadah, liyaf'alaha, untuk melakukannya
fil khalwati, di tempat yang sepi. Dia tidak melakukan ibadah di tempat di mana dia dilihat oleh orang lain. Dia akan melakukan di tempat yang sepi. Akan menyembunyikan terhadap amal kebajikannya. Fahada, maka adapun perbuatan ini mustahabun, adalah disunnahkan. Kalau meninggalkan amal kebajikan takut dilihat orang lain dengan maksud dia akan melakukan di tempat yang sepi, di tempat yang tidak dilakukan, tidak dilihat oleh orang lain, ini bukan riya, justru ini perbuatan yang disunnahkan. Karena apa? Kita memang dianjurkan untuk menyembunyikan terhadap amal kebajikan yang dilakukan, terlebih untuk murid, orang-orang yang baru memulai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa antakuna faridatan au zakatan wajibatan. Illa antakuna, kecuali jika ada apa ibadah itu faridatan, adalah ibadah wajib, ibadah fardu. Au zakatan wajibatan, atau zakat yang diwajibkan. Dikecualikan dari kesunahan atau anjuran untuk menyembunyikan amal kebajikan, yaitu melakukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib malah lebih bagus dilakukan di banyak orang melihat, di tempat-tempat ramai. Begitu juga memberikan zakat wajib. Nah, untuk perkara sunnah, itu sunnah dianjurkan disembunyikan. Au yakuna mimman yuqtada bihi. Au yakuna, atau orang itu mimman, termasuk sosok yuqtada, yang dijadikan panutan, yang dijadikan tauladan. Fal jaharu fi dzalika, maka menampakkan di dalam amal itu afdalu, jauh lebih utama. Kalau yang melakukan amal sunnah itu seorang tokoh yang dijadikan panutan, seorang pimpinan yang dijadikan tauladan, maka menampakkan terhadap amal kebajikan itu jauh lebih utama ketimbang disembunyikan, biar orang-orang semuanya pada mengikutinya, mentauladaninya. Itu kepentingannya. Wa minha hikayatul a'malis sholihati. Wa minha, termasuk riya, termasuk riya yang halus. Hikayatul a'malis sholihati, yaitu menceritakan amal-amal yang soleh, menceritakan amal-amal kebajikan. Allati waqa'at fi azmanin madat. Allati waqa'at, yang terjadi, amalus sholihah terjadi fi azmanin, di beberapa zaman, madat, yang telah lalu, azman. Menceritakan amal kebajikan yang pernah dilakukan pada beberapa tahun yang silam. Itu termasuk riya yang samar. Walam yash'ur bihi ahadun, dan tidak ada orang yang tahu terhadap amal kebajikan yang dilakukan pada masa dulu itu. Tidak ada yang tahu. Lalu sekarang diceritakan. Itu riya khafi. Illa li ghardin syar'iyyin, dikecualikan dalam arti boleh menceritakannya kalau ada gharad, ada tujuan-tujuan syar'i, tujuan-tujuan yang dibolehkan oleh syariat.
fa inna hikayataha bi ghairi ghardin syar'iyyin yarudduha ila suratir riya'i biha hala amaliha. Fa inna hikayataha, karena sesungguhnya menceritakan terhadap amal kebajikan bi ghairi ghardin syar'iyyin, tanpa ada tujuan yang dibenarkan oleh syarak, yarudduha, maka hal itu dapat mengembalikan kepada amal kebajikan ila suratir riya'i, kepada satu bentuk riya, biha, sebab hikayat hala amaliha, ketika melakukan amal sholihat. Menceritakan itu mengembalikan posisi amal sholihah yang ikhlas kepada satu bentuk riya yang halus. Dulu pernah melakukannya, dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun, ikhlas. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, tanpa ada maksud dan tujuan yang dibenarkan oleh syarak, dia menceritakan amal kebajikannya yang dilakukan pada masa silam. Maka saat itu pula amal sholihat berubah kedudukannya menjadi amal sholihat yang riya. Wa min wasiyati Sayyidi Ali al-Khawwasi, dan ialah termasuk wasiat Syekh Ali al-Khawwas rahimahullahu ta'ala li ashabihi, terhadap sahabat-sahabat beliau. Wasiatnya, ihdaru minat tasmi'i bi a'malikum fa innahu yubtiluha karriyai ala haddin sawa'in. Ihdaru, waspadalah kamu, minat tasmi'i, dari memperdengarkan, bi'amalikum, terhadap amal-amal kebajikan kalian. Hindari, jangan sampai menceritakan amal-amal kebajikannya. Fa innahu yubtiluha, karena sesungguhnya at-tasmi', memperdengarkan amal kebajikan kepada orang lain, yubtiluha, dapat membatalkan kepada pahala dari amal kebajikan itu. Karyai, seperti riya, ala haddin sawa'in, yang memiliki kedudukan sejajar. Ya, tasmi', memperdengarkan amal kebajikan kepada orang lain, itu sejajar dengan riya, dapat menghilangkan terhadap pahala amal kebajikan. Kama sarrah bidzalika al-hadisu, sebagaimana diterangkan oleh suatu hadis. Lakin litasmi'i dawaun, lakin litasmi'i, akan tetapi bagi tasmi', bagi perbuatan memperdengarkan amal kebajikan kepada orang lain, dawaun, ada obatnya. Kalau riya tidak ada obatnya, kalau tasmi', memperdengarkan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain, itu ada obatnya. Wa huwa ayyandimal abdu ala dzalika, obatnya tasmi' itu adalah menyesal seseorang, menyesal ala dzalika, atas perbuatan tasmi' itu. Dia menyesali, kenapa saya ini memperdengarkan amal kebajikan kepada orang lain, kenapa saya menceritakannya. Itu obat pertama, ada penyesalan. Wa yatuba min dzalika taubatan shadiqatan, dan orang itu bertobat dari perbuatan tasmi', memperdengarkan itu, dengan taubatan shadiqatan, taubat yang benar. Fa indahu la ya'udu yasma'u ahadun minan nasi bi amalin min a'malihi, bi annahu, dengan cara
bahwa sesungguhnya orang yang suka melakukan tasmi, menceritakan dan memperdengarkan amal kebajikannya kepada orang lain, la ya'udu, dia bertekad tidak akan kembali lagi melakukannya, tidak akan mengulangi lagi. Yasma'u, mendengar ahadun, siapa seseorang, bi amalin, terhadap amal kebajikan yang dilakukan, min a'malihi, dari amal-amalnya seseorang itu. Ya, dia bertobat lalu dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, bertekad tidak akan menceritakan amal kebajikannya lagi kepada orang lain. Itu namanya taubatan shodiqatan, taubat yang benar. Ini taubatus shodiqatu tamhu dza'il kazzallata. Ini taubatu as-shadiqatu, karena sesungguhnya adapun tobat yang benar. Tobat yang benar itu atas perbuatan tasmi, memperdengarkan amalnya kepada orang lain, tamhu dzalika zallata, dapat menghapus terhadap kesalahan-kesalahan itu, ketergelinciran itu. Kalau sudah bertaubat, maka kesalahan-kesalahannya dari tasmi, memperdengarkan itu, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza taba kadzalika raja'a al-amalu sahihan bi masyiatillahi ta'ala. Fa idza taba, apabila orang itu bertobat, kadzalika, dengan cara tobat yang benar, dia sudah bertobat, raja'al amalu, maka amalnya itu kembali lagi sahihan, menjadi amal yang benar, amal yang sehat, bimasyiatillahi ta'ala, sebab kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bertobat, amalnya yang sebelumnya sakit itu menjadi amal yang sehat. Amal yang sebelumnya ada masalah itu menjadi bersih, menjadi benar dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mislu dzalika kama sali rajulin kana sahihul jismi. Wa mislu dzalika, perumpamaan hal tersebut, amal yang dirusak dengan cara tasmi, menceritakan atau memperdengarkan kepada orang lain, itu kama sali rajulin, seperti orang laki-laki, kana sahihul jismi, orang itu sehat badannya, orang itu segar jasmaninya, summa tara alaihi maradun, kemudian dia ditimpa sakit, afsada sihhatahu, sakit yang bisa merusak terhadap kesehatan badannya. Fasta'mala dawaan, lalu orang itu mengkonsumsi dawaan, kepada obat nafi'an, yang bermanfaat, obat yang mujarrab, obat yang berfungsi dengan baik. Fa'azalallahu ta'ala bihi dzalikal marad. Fa'azalallahu, maka Allah menghilangkan, bihi, terhadap, bihi, sebab dawa, sebab obat itu, dzalikal marad, kepada rasa sakit itu. Wa adal jismu bifadlillahi ta'ala, dan jasad itu kembali lagi bifadlillahi ta'ala, sebab karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ila hali sihatihi, kepada keadaan sehatnya badan. Ya, perumpamaannya, orang yang beramal lalu menceritakan amal kebaikannya kepada orang lain, yang menyebabkan rusaknya pahala dari amal itu sama halnya dengan ada seorang laki-laki yang badannya sehat, badannya segar, lalu pada satu waktu dia ditimpa
satu penyakit dan ia pun jatuh sakit. Lalu orang itu datang ke dokter untuk berobat. Obat yang diberikan dia konsumsi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan sebagaimana sedia kala. Fa'ulima litasmi'i dawaun. Fa'ulima maka dapat diketahui anna litasmi'i bahwasanya ialah bagi tasmi, bagi perbuatan memperdengarkan amal kebajikan, dawaun adapun obat. Tasmi itu ada obatnya. Bi khilafir riya'i, beda halnya dengan sikap riya. Li'annahu yufsidul amala min aslihi. Li'annahu karena sesungguhnya adapun riya yufsidul amal, dapat merusak terhadap amal min aslihi, dari dasarnya amal. Tasmi ini beda dengan riya. Perbedaannya, kalau tasmi itu ada obatnya. Tapi kalau riya tidak ada obatnya, karena riya itu merusak terhadap amal dari akar serabutnya, dari akar tunggangnya, udah rusak. Makanya ya, kalau orang tasmi itu lalu kemudian dia bertobat, maka amalnya ini kembali murni dan kembali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau riya, bertobat dari sikap riyanya, amal yang dilakukan karena riya tidak dapat pahala lagi. Wa minha, termasuk riya yang halus adalah qat'ul muzahil mubahi, yaitu menghentikan gurau yang dibolehkan, memutus gurau yang dibolehkan. Idza dakhala may yustahya minhu, idza dakhala apabila masuk, man orang yustahya minhu, orang yang disegani. Misalnya kita ada di suatu rumah bersama dengan teman-teman sedang bergurau. Tiba-tiba ada orang masuk yang kita segani. Kita berhenti dari bergurau. Ini termasuk riya yang halus. Wa qad kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yaqulu. Dan sungguh Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata. Beliau berkata, laukila, andai saja dikatakan, anna amiral mu'minina, sesungguhnya adapun pemimpin orang-orang mukmin, dakhilun ialah akan masuk, alaika kepadamu, as-sa'ata pada waktu ini, fasawwaitu lihyati biyadayya, fasawwaitu lihyati, lalu aku memperbaiki terhadap jenggotku. Jenggotnya yang awalnya acak-acakan, tidak karu-karuan, tidak beraturan, karena akan ada pembesar yang masuk, dia langsung merapikan terhadap jenggotnya dengan kedua tangannya. Lahiftu an uktaba fi jaridatil munafiqina. Beliau Imam Fudail bin Iyad itu mengatakan lahiftu, pasti niscaya aku khawatir, an aktuba, aku ditulis fi jaridatil munafiqina, di catatan orang-orang munafik. Illa biniyatin sholihatin, kecuali ada yang fala taqata, maka jangan engkau memutus, ya akhi, wahai saudaraku, al-muzahal mubaha, kepada gurau yang diperbolehkan,
li ajli dakhilin alaika, karena adanya orang yang masuk ke dalam tempatmu, illa biniyatin sholihatin, kecuali dengan niat yang benar. Di dalam arti begini, ya, bukan berarti ini dilarang menghormati terhadap pimpinan, bukan. Ini yang dimaksud oleh Imam Fudail bin Iyad, bagaimana seseorang itu tidak memiliki sikap pura-pura, memiliki sifat munafik. Ketika datang seorang pembesar, dia seakan-akan menghormati, seakan-akan dia mengagungkan, padahal sebenarnya tidak. Tapi kalau niatnya memang benar-benar mengagungkan pimpinan, benar-benar menghormati pimpinan, itu termasuk niat yang benar. Tidak masalah yang begitu, justru dianjurkan. Fa inna hirqa namusil abdi indama yustahya minhu aula min irtikabihi sifatan nifaqi. Fa inna hirqa namusil abdi, karena sesungguhnya membongkar rahasia seorang hamba di sisi seorang yang disegani itu aula, lebih utama, minirtikabihi, ketimbang melakukannya hamba itu sifatal munafiki, kepada sifatnya orang munafik. Karena tujuannya agar ya, kita tidak bersikap pura-pura, tidak bersikap munafik. Walau kita terlihat tidak baik, terlihat tidak sopan, asal tidak munafik, ini masih jauh lebih baik ketimbang kita berpura-pura baik tapi yang munafik. Wa minha, dan ialah termasuk riya yang halus, az-ziyadatu fil itraqi wal khusyu'i. Az-ziyadatu adalah terlalu, melebih-lebihkan, fil itraqi, di dalam menundukkan kepala, wal khusyu'i, dan khusyuk, lidukhuli ahadin, berlebih-lebihan dalam menundukkan kepala dan khusyuk, tenang, itu lidukhuli ahadin, karena masuknya seseorang minal akabiri, dari para pembesar, wa ghairihim, dan lainnya mereka para pembesar. Ini juga termasuk riya halus, ketika kita berlebih-lebihan menundukkan kepala sampai ngolek olor. Ketika ada seorang pembesar, seorang yang terhormat lewat di depan kita atau akan hadir di tengah-tengah kita, ini tidak dibenarkan. Karena apa? Itu juga bisa termasuk sikap munafik. Sikap munafik. Lagi-lagi kembali ke tadi, kalau kita menundukkan kepala, ya tujuannya menghormati, benar-benar memuliakan, itu namanya niat yang benar, tidak masalah yang begitu. Ya asal jangan keterlaluan, sampai mencium kakinya misalnya, itu terlalu. Wa qad kana Sayyidi Aliul Khawwas rahimahullahu ta'ala yaqulu, sungguh Gusti kita, yaitu Syekh Ali Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala berkata, idza dakhala ala ahadikum amirun wa fi yadayhi subhatun yusabbihu biha fala yadumha fi yadihi illa biniyatin sholihatin. Idza dakhala, apabila masuk, ala hadikum, atas salah seorang di antara kalian, amirun, seorang raja, masuk seorang raja pada salah satu tempat yang kita ada di tempat itu, wa fi yadayhi, sedang di tangan orang itu ada subhatun, tasbih, dia sedang pegang tasbih, yusabbihu biha, yang ia bertasbih menggunakan tasbih itu, subhanallah, 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 atau tahlil, la ilaha illallah, atau astaghfirullah, atau salawat, memakai
hitungan tasbih itu, maka jangan langsung teruskan. Hentikanlah itu. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Illa biniyatin sholihatin, kecuali dengan niat yang baik. Misalnya kita sedang bertasbih, sedang wirid di satu tempat. Lalu guru kita masuk. Kalau kita tidak bisa menjaga terhadap hati kita dari perbuatan riya, alangkah baiknya kalau kita berhenti bertasbih itu. Berhenti bertasbih itu. Jangan dilanjutkan. Karena kita tidak bisa menjaga hati. Kalau kita bisa menjaga hati, maka hal itu diperbolehkan. Wal yahdar min ayyakuna jalisan yadhaku wa huwa ghafilun anillahi ta'ala. Wal yahdar, dan waspadalah. Min ayyakuna, dari ada seseorang itu jalisan, ialah duduk. Yadhaku, duduk dalam keadaan tertawa. Wa huwa, orang itu ghafilun anillahi ta'ala, sedang lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadkhulu alaihi amirun. Fayadkhulu, lalu masuk alaihi, atas orang itu, amirun, seorang raja. Fayakhudu as-subhata, lalu orang itu mengambil tasbihnya. Biyadihi, dengan tangannya. Fayusabbihu biha, lalu ia bertasbih menggunakan tasbih itu. Ini juga perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk seorang murid. Misalnya di satu tempat sedang duduk santai, sedang tertawa, atau sedang melakukan perkara yang membuat dirinya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang pembesar, ketika orang yang kita hormati masuk ke tempat itu, kita langsung mengambil tasbih dan langsung pura-pura bertasbih. Itu juga tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena perbuatan pura-pura tidak dibenarkan. Illa biniyatin sholihatin, kecuali dengan niat yang benar. Haruban minal wuqu'i fil riya'i, karena khawatir dia itu haruban, karena dia berharap melakukan hal itu, berharap dia bisa terbebas minal wuqu'i, dari jatuh fil riya'i, pada perbuatan riya. Riya al-muhbiti, yang dapat menghapus, menghilangkan lil a'mali, terhadap amal-amal kebajikan. Wa daqaiqur riya'i kasiratun madhkuratun fi kutubil qaumi. Wa daqaiqur riya'i, adapun riya halus, kasiratun itu masih banyak. Tidak hanya terbatas pada apa yang pernah kita baca. Madhkuratun, yang dituturkan, macam-macam riya halus itu, fi kutubil qaumi, pada kitab-kitab para ulama. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Terima kasih, mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.